Shalom saudaraku, kita kembali ke Abam. Anda bertanya, Alkitab menjawab. Masuk episode 473. Dari ibu-ibu usia 50 tahun atau wanita usia 50 tahun sudah menikah sebagai wira swasta. Shalom Pak, saya bersuami seorang muslim. Saya sudah melakukan kesalahan besar menikah dengan beda agama. Tapi karena memang Tuhan itu baik banget, saya dipulihkan Tuhan setelah saya minta ampun dan berniat mau setia pada Tuhan. Permasalahannya, saya rindu suami mau ikut Tuhan saya. Saya kadang cerita tentang Tuhan, tapi suami saya marah karena menurut dia, kalau bicara tentang agama pasti jadi ribut. Saya bilang nggak apa, karena kita berbagi. Tapi suami nggak mau kalau cerita tentang agama. Hati saya rindu kalau suami saya juga harus selamat. Egois sekali rasanya kalau saya tidak sampaikan firman yang hidup pada suami. Karena saya sudah tahu keselamatan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan saya, bagaimana caranya ya Pak supaya suami bisa terima? Apakah saya harus diam aja, hanya bersikap baik? Tetapi karena firman Tuhan harus diberitakan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman yang hidup. Tapi saya masih tetap kok berdoa untuk buat keselamatan suami saya. Terima kasih sebelumnya Pak, Tuhan berkati pelayanan Bapak. Kita harus kembali ke Alkitab bahwa suami yang tidak takut Tuhan atau tidak mengenal Tuhan dimenangkan oleh kelakuan istri, bukan perkataan. Jadi kelakuan Anda yang harus betul-betul indah, agung, cemerlang. Pasti ada waktu nanti Anda bicara soal kapan, di mana, bagaimana. Tunggu waktu Tuhan. Iman datang dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Firman di situ remato Kristo. Bukan hanya suara tentang Alkitab, tetapi hati yang mendengar Tuhan bicara. Jadi ketika suami melihat perbuatanmu, Tuhan bicara di hatinya. Itu rema. Jadi rema disampaikan tidak harus dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan menimbulkan rema. Jangan saudara ngomong, ini logos, tapi suami tidak punya rema, tidak ada suara di hatinya, ya, tidak ada suara Roh Kudus maksudnya, percuma. Kelakuan baik Anda akan menciptakan rema, firman. Dan pasti ada waktu nanti ibu akan bicara kepada suami pada waktu yang tepat, cara yang tepat, dan tempat yang tepat. Selamat berjuang. Yang kedua, Salam Pak Eras, saya mau tanya, apakah boleh makan permen atau minuman tertentu untuk menyehatkan ya, untuk menambah air ya, di saat sedang puasa? Makan permen supaya mulut tidak bau Pak, apakah boleh? Oh ya Pak, kapan dong para peziarah suara kebenaran bisa retreat bareng sama Pak Eras? Supaya bisa sama-sama sharing Pak, kumpul-kumpul bareng. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih Pak, sehat selalu, Tuhan memberkati. Sebenarnya soal puasa bukan sekedar soal tidak makan. Ini penting. Tetapi rasa butuh akan Tuhan, kebutuhan mendesak akan atau mengenai hal-hal rohani yang membuat selera makan kita tidak menguasai daging kita. Itu intinya. Jadi kalau puasa saudaranya minum air putih, ya enggak masalah. Tapi kalau minum yang manis sebaiknya tidak, karena ada cita rasa. Itu sudah ada spirit kulinernya, ya. Kopi, kalau kopi pahit kadang-kadang iya, tapi sebaiknya tidak. Ya. Biasa makan pagi jam 9, nanti jam 12 makan, jam 6 makan. Sekarang tidak makan sampai jam 4, jam 5. Itu juga sudah puasa. Ya. Kalau permen supaya nggak bau, ya enggak masalah.
Tapi jangan sengaja supaya saudara menikmati manis ya. Itu licik namanya ya. Supaya nggak bau, ya pakai pastiles yang kecil ya. Jangan permen yang segede jengkol. Itu permen juga, tapi ternyata untuk mengisi perut. Ya jangan begitu. Pokoknya semua kenikmatan kuliner harus bisa ditanggalkan. Selamat berpuasa dengan baik. Soal retreat, nanti kita tunggu waktu yang baik. Tapi kalau Anda datang ke Mall Arta Gading juga bisa berjumpa dengan kami. Oke. Wanita usia 43 tahun sudah menikah PNS. Salam Pak Era, saya sangat berterima kasih dan sangat diberkati dengan pelayanan Bapak yang sangat memberkati dan menguatkan saya karena perjalanan hidup saya yang tidak mudah. Orientasi saya sekarang tidak lagi dunia dan apa saja yang ada di dalamnya. Tetapi saya diingatkan untuk mengejar keabadian, yaitu langit baru, bumi baru. Yang diingatkan tidak kompromi dengan dosa sekecil apapun. Kita harus terus mengejar kekudusan, menjadi serupa dengan Yesus, menjadi seperti rancangan Tuhan semula, menciptakan manusia. Demikian juga dalam mendidik anak yang sangat tekankan itu pula. Namun saat ini saya mengalami ujian berat, lembah yang betul-betul kelam ketika mendapati anak saya yang masih SMA hamil. Padahal saya dan suami merasa sudah memberi teladan yang baik, di mana kami saling setia, tidak pernah cekcok, juga bertumbuh dalam iman Kristen yang betul-betul sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya dan suami sudah komitmen mendidik anak-anak sejak kecil sekolah minggu, juga sekolah formal dari playgroup sampai SMA ke sekolah Kristen karena kami rindu benar anak-anak bertumbuh dalam Kristus dan menjadi alat Kristus. Kami sendiri yang sungguh-sungguh mencari Tuhan ingin mendapat perkenanan Tuhan. Perpuluhan janji iman yang juga membantu orang susah, komsel, doa puasa sering kami melakukan. Jujur saya sedih dan sangat sedih Pak. Meski demikian saya tidak ingin Tuhan makin sedih dan tidak ingin menambah dosa lagi. Untuk itulah saya lebih memilih konsultasi dengan Bapak. Apa yang harus saya lakukan terhadap anak perempuan saya ini? Mohon petunjuk dan arahan yang membimbingannya supaya saya tidak terjebak terus menemukan dan melekat. Supaya saya tidak terjebak dan terus menemukan dan melekat Tuhan. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Juga Bapak sekeluarga diberi panjang umur untuk terus memancarkan terang yang makin gelap ini. Saya prihatin membaca tulisan ini. Prihatin. Karena saya punya anak gadis juga. Puji Tuhan anak gadis saya sudah dewasa. Sudah usia 26 tahun. Anak ibu masih SMA. Duh berat ini, berat. Ini perlu didengar semua pecinta suara kebenaran. Kita mendidik anak-anak tidak cukup melalui gereja dan sekolah. Tetapi setiap hari harus intens anak-anak melihat terang yang kuat di dalam hidup kita. 1, 2. Jangan lengah. Waktu lengah kuasa gelap pasti akan menyusup masuk dan menghancurkan keluarga kita. Ya, ini saya tidak tahu sudah hamil berapa bulan, ya. Untuk itu nanti akan saya konseling atau nanti ada konselor yang mengkonseling ya. Ini pedih banget. Jangan mengawinkan anak yang belum waktunya menikah. Atau kalaupun sudah waktunya menikah, jangan menikah dengan orang yang tidak patut dia menjadi suami. Saya sudah melihat kejatuhan, kegagalan, kehancuran wanita ketika hamil, lalu orang tuanya minta pertanggungjawab kepada pria yang menghamili. Ini bodoh. Bodoh. Lah dia sudah menghamili, sudah tidak bertanggung jawab kok. Minta pertanggung jawab apaan? Kecuali mereka itu sudah mau menikah. Nah itu lain. Ini tidak jelas. Karenanya kalau ada kejadian seperti ini ya sudah. Besarkan kehamilannya, lahirkan, berikan anak kepada orang yang bisa mengasuh atau diasuh sendiri. Lalu anak gadis kita mulai lagi hidup baru. Jangan dikawinkan dengan orang yang tidak patut menjadi suami. Beda agama, belum dewasa rohani, dan macam-macam. Jangan paksakan anak kita menikah
dengan mereka. Ingat ini. Ya sudah menjadi mimpi buruk, tapi jangan menikahkan. Ingat nasihat saya ini. Anak hamil tidak harus dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. Ingat ini. Jangan. Jadi 1 tahun dia mesti harus bersembunyi di tempat tertentu sampai melahirkan, lalu berikan anak kepada orang yang bisa mengasuh, atau diasuh orang tua atau siapapun, lalu anak itu mulai kembali hidup. Ya, menjalani tanggung jawab, memaksimalkan potensi, mengembangkan bakat dan lain-lain. Ya, jangan dipendam, dikubur menikah dengan orang yang tidak patut menjadi teman hidupnya atau menjadi suaminya. Ingat ini pesan ini. Sekarang saya teruskan dengan ibu rumah tangga usia 51 tahun, sudah punya 2 anak remaja, suami usia seumur. Oke. Salam, semoga Pak Eras dan keluarga besar Truth ID selalu dalam lindungan Tuhan Yesus. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana menyikapi suami yang tidak meluangkan waktu belajar firman dan belajar kebenaran dengan sepenuh hati, padahal punya waktu luang. Lebih suka membicarakan hal lain dan kumpul-kumpul. Sekarang saya belajar sendiri dan gak pernah ngajak-ngajak lagi. Mohon sarannya Pak. Ibu menengah wes, diem, titik. Suami gak bisa dipaksa. Ibu diam, gak usah bicara lagi. Kalau sudah pernah menegur, sekarang ibu diam saja, belajar sendiri. Biar suami berurusan dengan Tuhan. Ibu masih mendoakan dia akan berurusan dengan Tuhan. Ibu jangan ngatur-ngatur lagi. Ibu ini juga ada unsur suka ngatur. Jangan. Wes serahkan ke Tuhan saja, biar Tuhan yang beracara dengan suami Anda. Oke? Cukup, Tuhan memberkati. Ini dari wanita yang tidak mau disebutkan ID-nya, tapi usia 47 tahun. Salam Pak Eras, saya mau bertanya Pak, mengapa jika setelah saya berbuat hal yang tidak pantas di mata Tuhan, misalnya bergosip, berkata pedas pada seorang karyawan saya, habiskan waktu dengan membaca berita atau nonton film di YouTube meski film baik, mengkritik tetangga di karyawan saya dan lain-lain, saya tidak bisa berdoa dengan benar. Doa-doa dan penyembahan saya hanya sampai di awang-awang saja rasanya. Doa hanyalah kata-kata tanpa ada perjumpaan dengan Bapa di dalamnya. Atau terkadang saat doa atau bernyanyi tentang pikiran berkelebet entah kemana-mana, ya, mengembara maksudnya. Ini membuat frustasi dan perasaan sesal. Namun jika saya minta ampun sungguh-sungguh dan ingat kebaikan Tuhan yang telah mengampuni kehidupan masa lalu saya hancur hati dan Tuhan pulihkan. Saya bisa kembali berdoa menyembah Allah Bapa. Doa yang selalu pasti dengan urai air mata. Dan terkadang karena tak sanggup lagi dengan bahasa Indonesia, saya dengan ibahasa roh 1 jam kemudian. Ya, berarti ini mekanisme kehidupan rohani yang baik. Dinamika hidup anak Allah yang baik. Begitu kita berdosa, jiwa kita terganggu. Ya, oleh sebab itu jauhi, hindari perbuatan salah yang merusak hubungan kita dengan Tuhan. Akhirnya waktu kita berdoa terasa hambar. Nah, itu tingkat orang Kristen yang mestinya sudah dewasa sebenarnya. Waktu kita masih belum dewasa, kita berbuat dosa atau melakukan kesalahan, kita mantap saja itu doanya. Tapi setelah makin dewasa, Tuhan tidak mau. Nah, ini dinamika hidup Kristen yang baik. Maka jangan berbuat dosa. Itu saja jawabannya. Tapi ini belum selesai ya. Sungguh Tuhan Maha Baik, saya menulis pertanyaan ini 1 jam sebelum doa pagi dan sebelum Pak Eras membacanya. Atau bahkan sebelum saya mengirim pertanyaan ini. Firman Tuhan yang Pak Eras sampaikan pagi ini, pagi itu maksudnya, telah menjawab pertanyaan saya. Beberapa kali setiap ada hal yang ingin saya pertanyakan pada Tuhan, 3 menit sebelum doa pagi dimulai, doa pembukaan saya secara pribadi selalu minta Tuhan mengajari saya melalui firman yang Pak Eras akan sampaikan. Dan banyak kali itulah jawaban doa atas pertanyaan-pertanyaan saya. Termasuk hari ini,
Seperti ada koneksi antara doa saya dengan apa yang Pak Era sampaikan. Saya terseduh-seduh karena firman Tuhan bahwa saya harus suci, kudus karena Allah Bapa Maha Kudus. Saya dan Pak Eras terkoneksi karena Tuhan Yesus sungguh luar biasa cara kerja Roh Kudus. Benar, karena setiap doa pagi, renungan pagi itu tidak saya persiapkan sama sekali. Malam sebelumnya, bahkan sebelum berdoa, tidak kepikir mau khutbah apa, mau bawa renungan apa. Pada waktu saya berdoa untuk memberikan renungan, baru saya minta Tuhan bicara. Lalu detik-detik ketika saya mau menyampaikan firman, baru muncul yang saya sebut sebagai enlightenment, pencerahan dari Tuhan. Oke, itu jawaban saya tadi dan tambahannya. Pertanyaan berikut, dalam konteks saya sebagai pedagang, bagaimana cara agar saya tidak marah-marah? Karena karyawan saya sering membuat kesalahan yang berujung kerugian material di saya. Saat ini sudah jauh berkurang marah-marahnya. Tapi saya menjadi absurd antara marah dan berkata tegas. Padahal setiap kali dia melakukan kesalahan, saya ingin dia belajar dari kesalahan tersebut agar tidak melakukan kesalahan yang lain. Ya, marah, tapi cara marah Anda harus tidak melukai, tidak ada kata-kata yang menyakiti. Nanti Roh Kudus akan pimpin. Ajari terus. Jika ada karyawan yang tidak berkapasitas lalu memerlukan material, lebih baik ditaruh di tempat lain, digantikan, ya. Jangan saudara paksa, ya. Dia hanya mampu angkat 5 kilo, yuk kasih beban 10 kilo, ya udah tidak baik. Bagaimana tidak marah-marah? Loh, marah itu tidak salah, cuma cara marahnya, ya. Marah yang kudus atau marah yang tidak kudus. Marah kudus itu marah konstruktif, membangun. Yang tidak kudus itu destruktif, merusak, menyakiti hati, melukai. Kadang-kadang kita sudah bicara baik-baik pun orang bisa tersinggung. Itu bukan salah kita. Tentu kita marah jangan karena mau melampiaskan emosi. Lalu kita nikmati kemarahan itu. Kita marah karena keliliat ketidakberesan dan menginginkan, mengendaki adanya pemberesan atau perbaikan. Oke. Biasanya setelah itu saya harus masuk kamar dan minta ampun. Karena kalau tidak bisa dipastikan saya tidak bisa berdoa. Doa malam atau doa pagi. Saya menjadi bertanya-tanya apakah ini sugesti pikiran saya. Bahwa jika saya berbuat hal yang saya anggap melukai perasaan Tuhan, saya pasti tidak berdoa dengan benar. Saya tidak bisa berdoa dengan benar. Atau inikah tatanan Tuhan bahwa orang yang berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan harus benar-benar bersih hatinya, harus benar dan bersih hatinya. Juga halal di mana tetangga-tetangga saya yang selalu meminjam barang dan jarang dikembalikan jika tidak diminta. 6 keluarga yang berulang-ulang meminjam. Ya kalau orang minjem diminta lagi, sudah ya. Besok lagi kalau orang minjem, kamu saya pinjemin, kamu bisa pulangin nggak besok? Kalau enggak saya nggak minjemin lagi, karena saya juga perlu barang ini, gitu. Dan satu kali ya, Anda tidak salah kalau tidak meminjami lagi, karena itu akan mengganggu Anda. Tapi kalau Anda punya uang, kasih aja itu barang, Anda beli lagi. Kalau itu bukan barang mahal yang Anda bisa beli. Pokoknya dalam segala hal Roh Kudus akan pimpin. Dan soal merasa bersalah tadi, itu mekanisme yang baik, dinamika yang baik dari anak Allah. Kalau berbuat salah hatinya tidak sejahtera. Namun jangan sesuatu yang bukan kesalahan Anda pandang kesalahan. Jadi Anda nanti jadi juga jiwamu terganggu. Minta hikmat marifat Tuhan untuk hal ini, ya. Oke. Saya teruskan, apakah mereka layak disebut Lazarus yang Tuhan kirim? Ini tetangga yang minjem barang ini maksudnya. Kadang saya jengkel dengan hal ini karena menyusahkan saya dan saya geram hati. Sebab seharusnya masing-masing mereka membeli barang-barang tersebut yang menjadi kebutuhan utama sehari-hari. Seperti laptop karena dia guru, cangkul dan parang karena dia petani, jerigen air karena perlu ambil air, dan lain-lain. Kami tinggal di desa Pak Eras. Jadi kebutuhan meminjam begitu tinggi, cuma saya belum terbiasa betul dengan kondisi ini. Karena saya baru masuki tahun pertama di desa ini. Kalau Anda lebih ya dibagi. Kalau hanya mau pinjemin.
Tapi kalau laptop mestinya enggak pinjemin ya. Tapi kalau memang sangat terpaksa ya besar hati untuk meminjamkan. Kalau nanti punya duit ya, laptop Anda yang sudah tua beri ke dia, Anda beri laptop lagi. Cangkul dan parang karena dia petani. Waduh, ini kehidupan. Cangkul dan parang ini kehidupan seperti saudara, seorang pemburu ya, dengan pesenapan. Saya kira kalau kita punya berkat kita berilah. Jerigen air karena perlu ambil air. Kalau kita diberkati, belilah banyak dan bagilah. Ya. Waduh, kok saya jadi tergerak ya. Kasihan bantu orang-orang susah seperti ini. Ya, berapa sih harga cangkul ya? Bantu saja ya. Mau masukannya Pak Eras agar saya berdamai dengan situasi-situasi yang tidak nyaman ini, yang nyaris setiap hari saya alami. Sebagai pedagang, sebagai tetangga, sebagai bos, dan paling penting sebagai anak Tuhan yang baru belajar berdoa dengan benar, karena saya mengetahui Injil murni yang Pak Eras ajarkan ini baru sekitar 2 tahun ini Pak. Jadi dengar khotbah Pak Eras baru 2 tahun ini. Terima kasih Pak Eras atas jawabannya. Tuhan Yesus memberkati, melimpahi Pak Eras dengan kebenaran-kebenaran baru yang memerdekakan pikiran dan kebodohan yang membelenggu. Anda ini pinter loh. Wanita usia 47 tahun, single. Oh, belum menikah ya. Anda pasti orang keras ini. Orang keras tapi dijamah Tuhan. Jadi Anda bergumul dengan diri Anda sendiri hebat. Tapi Anda orang yang dipilih Tuhan. Tapi tadi nasihat saya sudah cukup ya. Kalau Anda diberkati Tuhan, berilah parang, cangkul, bantulah orang-orang miskin. Itu Lazarus. Dan Anda suatu hari ketemu saya ya. Kalau tidak di bumi ketemu di surga. Anda orang terpilihan. Ini Anda punya dinamika hidup anak Allah. Ya, sampai ketemu di doa pagi. Dan kiranya saudari akan selalu mendapat jawaban dari persoalan-persoalan hidup melalui renungan-renungan yang disampaikan. Oke. Puji Tuhan, senang mendengar pertanyaan dari kekasih ini, saudari, dan ada lucu-lucunya ya. Saya mau ketawa tapi saya tahan. Oke. Dari seorang ibu punya anak perempuan usia 16 tahun. Salam Pak Eras, baru-baru ini saya mengetahui bahwa anak saya adalah penyuka sesama jenis. Aduh, saya sebenarnya sudah curiga tapi belum pernah bertanya kepada anak saya. Dia berpenampilan tomboy dan sering menonton film-film yang ada karakter lesbian. Saya sudah melihat beberapa video Pak Eras tentang LGBT dan saya agak lega karena Bapak bilang kaum LGBT tidak akan masuk neraka kalau tidak praktek dosa. Ya. Tidak masuk neraka kalau tidak praktek dosa. Nah, semua juga sama. LGBT kayak manusia tidak LGBT juga tidak akan masuk neraka kalau tidak berbuat dosa. Lalu apa yang harus saya lakukan sebagai orang tua, Pak? Saya sedih tapi saya juga takut kalau saya terus menginjili dia nanti dia akan menjauh dari saya. Saya ingin dia normal kembali apalagi dia anak tunggal. Mohon solusi dan doa, Pak. Terima kasih. Jika boleh bertanya satu lagi Pak, apa ada rencana untuk GSKI Rehoboth membuka gereja di Surabaya? Karena saya lokasi di Surabaya, ingin sekali berjemaat di Rehoboth. Terima kasih. Di Surabaya ada gereja Rehoboth, GSKI Rehoboth yang digembalakan Bapak Roni Runtukahu, yang pelaksananya Bapak Sutopo Singgih. Ini nomor telepon akan kami hubungi dan kami beritahu alamatnya. Nanti Pak Sutopo yang akan memberikan alamat ke ibu. Ibu akan kami gembalakan. Mengenai anak ibu, bawa kepada Tuhan dan jangan persoalkan mengenai gender soal seksnya. Pokoknya bawa terus ke langit baru, bumi baru, seakan-akan ibu tidak tahu persoalannya itu. Sampai suatu hari, jika Tuhan memberi kesempatan ibu bertanya, ibu baru bertanya. Atau percakapkan hal itu. Jika tidak, ibu jangan percakapkan sama sekali.
Karena itu hal yang sungguh sangat rawan. Bagi dia itu rawan. Jadi saudara jangan singgung-singgung ya. Jadi jangan singgung-singgung mengenai hal itu, karena hal itu akan sangat mengganggu dia. Dan belum tentu dia bisa berubah setelah ibu langsung tegur dia mengenai kasus tersebut. Lebih baik ibu bawa dia kepada Tuhan, dan ibu jangan persoalkan mengenai keadaannya itu. Sampai suatu saat Tuhan akan beri kesempatan ibu bicara, baru ibu benar-benar bicara. Dan bisa diberi hikmat untuk menyelesaikannya. Ya. Nah, saudaraku sekalian, pertanyaan berikut dari wanita usia 36 tahun. Salam Pak Eras, saya sangat diberkati dengan setiap sharing firman Tuhan dari Pak Eras. Pak, saya ingin bertanya, saat ini saya dekat dengan seorang pria yang sudah bercerai kira-kira 3 tahun yang lalu. Dia bercerai dikarenakan wanita yang dinikahi adalah seorang lesbian. Wanita ini menutupi dirinya seorang lesbian dikarenakan hanya ingin status dan harta. Namun karena wanita ini tidak menyukai pria, wanita ini tidak mau disentuh sedikit pun. Dan kehidupan 3 bulan pernikahan mereka seperti neraka. Selama 3 bulan si pria berusaha mempertahankan rumah tangga dan terus mengajak untuk memulai dari awal. Tapi ex-wife tidak memarah dan pergi meninggalkannya. Jadi pria ini menikahnya 3 bulan dan tidak pernah berhubungan ex-wife-nya. Di bulan ketiga si wanita pergi meninggalkan pria tersebut dan kabur dengan pasangan lesbiannya. 1 tahun kemudian si wanita menurutnya cerai ke si pria dan akhirnya mereka bercerai. Setelah lewat 3 tahun, tidak sengaja saya dikenalkan dengan pria ini. Dan setelah hampir 3 bulan mengenalnya, dia merupakan orang yang baik, cinta Tuhan dan dewasa. Dia bahkan sempat berbicara kalau memang Tuhan mau saya menikah lagi, maka saya akan menikah. Namun kalau bukan kehendak Tuhan, maka saya tidak akan menikah. Saya merasa ini pria tadi mengatakan begitu ya. Dia bahkan sempat berbicara kalau memang Tuhan mau dia menikah lagi, kalau tidak juga tidak. Saya merasa dia pantas mendapatkan kesempatan kedua. Dan saat ini kami memang dalam tahap pengenalan, namun saya khawatir dengan status dia. Bukankah di firman Tuhan katakan dia tidak boleh menikah dengan orang yang bercerai? Sebenarnya pria ini statusnya belum menikah. Dengan wanita lesbi dia belum berhubungan badan, itu bisa seperti belum menikah. Ini kasus khusus. Walaupun tidak mutlak ya. Jadi ada kemungkinan dia berkeadaan tidak menikah sekian persen. Dan namanya tidak menghubungan badan, si wanita lesbi dia tertipu. Jadi kasus ini khusus. Saya sudah nyaman dengan pria ini Pak, dan dia orang yang sangat good sekali. Bagaimana menurut Pak Eras? Apakah boleh menjalin hubungan dengan pria tersebut? Terima kasih. Begini, kalau menurut pandangan saya pria ini berhak menikah lagi. Tetapi apakah kamu menikah dengan dia atau tidak, itu kan saya tidak tahu. Tapi kalau memang Tuhan mengendaki menikah dengan pria ini, saya kira dia berhak menikah lagi. Ya, tidak bisa kita katakan dia pernah menikah dengan kondisi ekstrim seperti itu. Ya, cukup. Sampai bertemu di episode yang akan datang. Jangan lupa mensubscribe Truth ID dan mengikuti episode yang akan datang. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.